Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan coba ya teman-teman melengkapi garis pada tabel tergantung dari sel mana yang kita isi. Sekarang kita lengkapi dulu tanggalnya ya sebagai contoh. Lalu di bagian keterangan sebagai contohnya sini barang baru aja ya. Untuk jumlah kita isikan 32. Nah, di sini kelengkapan garisnya kita bisa dengan mudah atur di bagian menu home teman-teman. Selanjutnya klik conditional formatting, pilih yang bagian bawah ya, manage rules. Nah, di sini klik aja nyuruh. Kita gunakan yang paling bawah, use formula teman-teman. Klik di bagian kolom, kita arahkan di sini contoh di D4, yaitu di barang baru. Kita hapus dua absolutnya, hanya menggunakan semi absolut di bagian kolom. Jadi absolut D4 dilengkapi dengan tidak sama dengan kosong atau tanda kutip dua kali. Jadi memang artinya, jika D4 tidak sama dengan kosong, maka tolong lengkapi dengan garis. Nah, garis di sini yang dimaksud kita klik dulu formatnya. Di bagian border tinggal dipilih teman-teman. Garisnya mau pakai yang mana? Di sini ada beberapa contoh ya. Kita coba pakai yang bawah. Nah, untuk kelengkapan garisnya bisa secara outline, keseluruhan, atau hanya salah satunya. Kita contohkan di bawah teks ya. Selanjutnya bisa perhatikan teman-teman di bagian applies to. Di sini kan C4 di bagian tanggal. Kita klik kiri aja pada mouse dari start nomor ya. Klik kiri ditahan, kita geser contohkan sampai ke baris 10. B4 sampai dengan E10 dengan pengaturan D4 jika terentry data. Dengan kelengkapan garis di bawah teks seperti ini. Selanjutnya apply. Nah, dia baru akan dilengkapi dengan garis. Karena memang di kolom D ini terentry data, teman-teman. Kita coba contohkan di bawahnya. Umpama kita loncat langsung ke jumlah ya di sini. Nah, di sini dia garisnya belum muncul, teman-teman. Kalau kita entry, baru dia dilengkapi dengan garis. Kita contohkan lagi di bawah. Kita isikan di sini kolom D, baru dia dilengkapi ya, walaupun kolom E-nya kosong. Karena perintahnya di kolom D tadi. Bisa juga dirubah kolom D menjadi kolom E sumpama. Pengennya dilengkapi garis kalau jumlahnya udah terisi dulu. Kita kembali lagi ke conditional formatting, tapi pastikan dulu teman-teman, selnya ini berada di area pengaturan garis. Karena kalau selnya berada di luar, seperti ini contohnya, di conditional formatting nggak akan ada terdeteksi pengaturan garis tadi. Kosong dia. Jadi, kita kembalikan selnya di sini ya. Tadi kan sampai baris 10 di kolom E. Kita letakkan di sini ya, contoh di C9. Klik conditional formatting. Nah, di manage rule ini dia terdeteksi pengaturan garis. Karena C9 ini masih termasuk B4 sampai dengan E10 ya. Jadi dia masih termasuk C9 ini. Tinggal klik aja di formula, klik edit rule. Nah, tinggal ganti kolom D. Kita mau ubah kan tadi ke kolom E ya. Menjadi kolom E, teman-teman. Untuk pengaturan lainnya, kita nggak usah ganti. Karena kita kan applies to-nya dari B4 ya, nomor sampai ke jumlah, yaitu kolom E. Apply. Nah, sekarang kita coba isikan ya. Barang baru di sini kita coba isi. Nah, dia nggak akan terlengkapi garis karena tadi kan sebelumnya dilengkapi garis kalau dari kolom D. Sekarang berpindah dia ke kolom E. Kita isikan, baru dia bertambah garis. Jadi perbedaannya di situ ya, teman-teman. Tinggal dirubah aja di format values, di conditional formatting, tapi langkahnya jangan lupa selnya berada di area pengaturan. Jadi di bagian format values-nya, klik dulu formulanya, lalu edit rule. Nah, di bagian inilah kita bisa rubah. Dari mana kita kolom start-nya nih, untuk memulai garis. Nah, di sini kalau sumpama teman-teman ingin menambahkan garis di baris tertentu, ini kan maksimalnya baris 10 ya. Kita bisa tambah di bagian applies to menjadi ke baris 15 contohnya. Seperti ini ya. Nah, tapi di sini untuk penghapusannya teman-teman, bisa kita hindari supaya kita ingat sama-sama, jangan menggunakan penggeserannya ini menggunakan keyboard panah kiri kanan atau bawah atas. Karena kalau menggunakan keyboard dengan panah bawah kanan kiri atas ya, seperti ini, khawatir nanti membingungkan, karena tampilannya seperti ini. Jadi penghapusannya kita menggunakan mouse aja, di blok dulu, baru kita bisa menggunakan keyboard backspace. Seperti ini ya. Jadi memang penggunaan keyboardnya hanya menggunakan backspace aja. Tapi kalau untuk memblok, penghapusan applies to, kita gunakan mouse. Di sini kita ganti 15 ya. Apply. Nah, sekarang kita copy ke bawah di sini sampai ke baris 15. Sekarang dia baru dilengkapi garis. Kalau seumpama di sini kita copy lagi ke bawah, ada beberapa kondisi dia kejadiannya garisnya kurang lengkap, teman-teman.
Nah, di sini kita lihat di bagian nomor, garisnya nggak ada ya. Kita perhatikan di conditional formatting, di bagian applies to pada manage rules ini teman-teman, dia acuannya berpindah atau bertambah. Dari B4, yang seharusnya B4 sampai 15, tambahannya lagi di sini adalah C16 dan E18. Seperti pada contoh ya. Nah, disinilah tadi kita harus hapusnya dengan menggunakan mouse, teman-teman. Jadi kita hindari dengan menggunakan keyboard ya. Kita blok aja seperti ini, kita hapus kolom yang nggak perlu ya. Kita hapus backspace, baru kita ganti ke ini sampai ke baris 18, teman-teman. Baris 18, nah baru kita apply. Sekarang bagian nomor di sini kan tadi belum ada ya. Baru dia sekarang dilengkapi dengan garis. Oke, jadi perbedaannya di situ dan cara pengaturannya pun kalau memang nggak lengkap, tinggal dirubah aja di bagian manage rules di applies to. Ya. Tapi kalau untuk pengaturan mulai start garisnya, kita klik dulu formulanya, lalu edit rule. Di format values ini kita bisa rubah, mau start dari kolom mana ya. Di sini kalau seumpama teman-teman ingin memindahkan, start di sini kan applies to-nya B4 ya. Kita bisa ganti menjadi D4 sampai dengan E18. Kita hapus aja di sini, kita klik ya pakai mouse, B menjadi kolom D. Nah, di sini kan untuk pengaturannya garis di bawah teks berdasarkan pengisiannya dari kolom E. Ya, yaitu E4 di sini adalah jumlah ya, nomor 1 di sini. Nah, setelah dirubah seperti ini, kita tinggal apply aja teman-teman. Jadi kan di sini kan B sampai C di sini masih ada garis ya. Kita apply, dia hilang nih. Karena dia aturannya tadi berpindah jadi kolom D sampai dengan kolom E. Jadi memang di bagian applies to tadi, kita bisa atur peletakan garisnya mau di kolom mana sampai ke baris mana. Untuk pengaturan garisnya, kelengkapan garisnya. Tapi kalau untuk pengaturan start garisnya, kita klik formula edit rule. Di bagian format values lah kita bisa rubah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Kiranya bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf teman-teman untuk segala kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.